Jack dan Pohon Kacang Ajaib. Di sebuah desa yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak laki-laki yang diberi nama Jack. Jack adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berusaha untuk membantu ibunya. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu, dengan atap yang sudah mulai berlubang dan pintu yang sering kali berdecit setiap dibuka. Meski hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, Jack dan ibunya selalu berdoa dan berusaha untuk tetap bahagia. Satu-satunya harta yang mereka miliki adalah seekor sapi betina. Sapi itu adalah sumber penghasilan mereka dari susunya. Namun, kehidupan mereka semakin sulit. Sapi betina itu sudah semakin tua dan susunya semakin berkurang. Mereka seringkali harus tidur dengan perut kosong karena tidak mampu membeli makanan. Dalam kondisi seperti itu, Ibu Jack memutuskan untuk menjual sapi tersebut. Ia berharap dengan uang hasil penjualan sapi, mereka bisa membeli makanan dan bertahan hidup. Jack, yang selalu ingin membantu ibunya, dengan senang hati menerima tugas tersebut. Ia berangkat ke pasar dengan hati yang berat, namun penuh harapan. Ia berharap bahwa dengan menjual sapi tersebut, mereka bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli makanan dan bertahan hidup. Dan begitulah awal dari petualangan Jack dan Pohon Kacang Ajaib. Pagi itu, matahari baru saja menunjukkan sinarnya yang hangat. Jack, dengan semangat yang membara, berangkat ke pasar. Ia membawa sapi betina mereka, yang sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Sapi itu tampak sedikit lesu, mungkin karena merasakan bahwa hari-harinya bersama Jack dan ibunya akan segera berakhir. Perjalanan ke pasar bukanlah perjalanan yang mudah. Jack harus melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan bukit yang curam. Namun, Jack tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa ini semua dilakukan untuk kebaikan ibunya dan dirinya. Sesampainya di pasar, Jack merasa sedikit cemas. Ini adalah pertama kalinya ia menjual sesuatu di pasar. Ia takut tidak mendapatkan harga yang baik untuk sapi mereka. Namun, Jack mencoba untuk tetap tenang dan berpikir positif. Di pasar, Jack bertemu dengan banyak orang. Ada petani, pedagang, dan juga anak-anak lain yang seperti dirinya, berusaha membantu keluarganya. Jack merasa sedikit lebih baik, mengetahui bahwa ia tidak sendirian. Pada suatu titik dalam perjalanan Jack ke pasar, langit mulai mendung dan angin berhembus kencang. Di tengah hujan yang mulai turun, Jack bertemu dengan seorang pria tua yang misterius. Pria itu tampak berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui. Ia berjubah tua dan berkerut, dengan rambut putih yang panjang dan jenggot yang tebal. Matanya berkilauan dengan semacam kebijaksanaan yang hanya bisa didapatkan melalui pengalaman hidup yang panjang. Pria tua itu menatap Jack dengan tatapan yang menenangkan. Ia menawarkan sesuatu kepada Jack, sesuatu yang tampaknya biasa saja, namun sebenarnya sangat luar biasa. Ia menawarkan sejumlah kacang ajaib sebagai tukar guling atas sapi Jack. Kacang-kacangan itu tampak biasa saja, berwarna coklat dan berukuran kecil. Namun, pria tua itu meyakinkan Jack bahwa kacang-kacangan itu memiliki kekuatan ajaib. Jack, yang masih muda dan naif, merasa ragu. Ia tahu bahwa sapi mereka berharga dan ia tidak yakin apakah kacang-kacangan itu sepadan. Namun, ada sesuatu tentang pria tua itu yang membuat Jack merasa seolah-olah ia bisa mempercayainya. Mungkin itu adalah cara pria itu berbicara, atau mungkin itu adalah cara matanya berkilauan ketika ia berbicara tentang kacang ajaib. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, Jack memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ia berharap bahwa kacang-kacangan itu akan membawa keberuntungan bagi mereka. Dengan hati yang berdebar-debar, Jack menyerahkan sapi mereka kepada pria tua itu dan menerima kacang-kacangan ajaib itu sebagai gantinya.
Saat Jack melanjutkan perjalanan pulang, ia merasa ada semacam kegembiraan yang memenuhi hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa penuh harapan. Dan begitulah awal dari petualangan Jack dan pohon kacang ajaib. Ketika Jack pulang ke rumah, langit sudah mulai gelap. Ia membuka pintu rumah dengan hati yang berdebar-debar, memegang kacang-kacangan ajaib di tangannya. Ia bisa merasakan denyut jantungnya di telinganya, menantikan reaksi ibunya. Ibu Jack, yang telah menunggu dengan cemas, terkejut ketika melihat Jack pulang tanpa sapi mereka. Ia bertanya kepada Jack tentang apa yang terjadi, dan Jack, dengan suara yang gemetar, menceritakan tentang pertemuan dengan pria tua dan kacang-kacangan ajaib. Namun, bukannya senang, Ibu Jack marah. Ia tidak bisa percaya bahwa Jack telah menukar sapi mereka dengan kacang-kacangan yang tidak jelas. Dalam kemarahannya, ia melemparkan kacang-kacangan itu keluar jendela. Ia merasa seolah-olah semua harapan mereka telah hilang bersama dengan sapi tersebut. Ia merasa seolah-olah ia telah mengecewakan ibunya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki kesalahannya. Malam itu, Jack tidur dengan perut kosong. Ia merasa lapar, tetapi lebih dari itu, ia merasa sedih dan menyesal. Ia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit dan berharap bahwa semuanya akan menjadi lebih baik di pagi hari. Sementara itu, di luar jendela, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Kacang-kacangan yang telah Ibu Jack buang mulai bergerak. Mereka mulai tumbuh, perlahan tapi pasti, menjelma menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan begitulah awal dari petualangan Jack dan pohon kacang ajaib. Keesokan harinya, Jack terbangun dengan perasaan yang aneh. Ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang besar dan penting yang akan terjadi. Ia bangun dari tempat tidurnya dan berjalan menuju jendela. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Di tempat di mana ibunya melemparkan kacang-kacangan ajaib, sekarang berdiri sebuah pohon kacang yang sangat tinggi. Pohon itu tampak luar biasa, dengan batang yang kokoh dan daun-daun yang hijau dan berkilauan. Pohon itu mencapai langit, seolah-olah mencoba untuk menyentuh awan. Jack merasa terpesona oleh pemandangan itu. Ia tidak bisa percaya apa yang ia lihat. Ia berlari keluar rumah, menatap pohon kacang ajaib dengan mata terbelalak. Pohon itu tampak begitu tinggi, begitu megah, dan begitu ajaib. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Jack memutuskan untuk memanjat pohon tersebut. Ia meraih batang pohon dan mulai memanjat, satu tangan setelah yang lain. Ia bisa merasakan tekstur kulit pohon di tangannya, kasar namun hangat. Ia terus memanjat, melewati daun-daun yang hijau dan berkilauan. Ia bisa merasakan angin yang berhembus di wajahnya, dan ia bisa melihat desanya yang tampak semakin kecil di bawahnya. Ia merasa seolah-olah ia sedang memanjat menuju langit. Setelah beberapa saat, Jack akhirnya mencapai puncak pohon. Ia merasa lelah, tetapi juga senang. Ia merasa seolah-olah ia telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Dan di atas pohon kacang ajaib itu, petualangan baru Jack baru saja dimulai. Di atas pohon kacang ajaib, Jack menemukan sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Ia menemukan sebuah istana yang megah dan luas, yang tampaknya tidak mungkin ada di dunia ini. Istana itu tampak begitu indah dengan dinding-dindingnya yang terbuat dari batu putih yang berkilauan dan atap-atapnya yang berlapis emas. Istana itu tampak sepi dan sunyi, namun Jack bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda.
Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang besar dan kuat yang tinggal di dalam istana itu. Dan benar saja, tidak lama kemudian, Jack menemukan bahwa istana itu dihuni oleh seorang raksasa dan istrinya. Raksasa itu tampak begitu besar dan kuat, dengan otot-ototnya yang besar dan wajahnya yang tampak garang. Namun, istrinya tampak lebih ramah dan baik hati. Ia tampaknya merawat raksasa itu dengan baik, meski tampak sedikit takut. Jack, yang selalu penuh keberanian, memutuskan untuk mencuri beberapa harta raksasa. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membantu ibunya dan dirinya sendiri keluar dari kemiskinan. Dengan hati-hati, ia mencuri kantong uang emas, ayam yang bisa menghasilkan telur emas, dan terompet ajaib. Setiap kali ia mencuri, Jack merasa jantungnya berdebar-debar. Ia merasa takut, namun juga penuh harapan. Ia berharap bahwa harta itu bisa membantu mereka keluar dari kemiskinan dan hidup dengan lebih baik. Namun, pencurian Jack tidak berlangsung lama. Suatu hari, raksasa itu menemukan bahwa harta-hartanya telah dicuri. Ia marah dan mulai mencari pencuri itu. Saat Jack sedang asyik mengeksplorasi istana raksasa, tiba-tiba suasana berubah. Ada getaran di udara, suara gemuruh yang semakin lama semakin keras. Jack merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, raksasa itu telah menemukan bahwa harta-hartanya hilang dan segera menyadari bahwa ada pencuri di istananya. Raksasa itu marah besar. Ia menggelegar dan mengamuk, mencari si pencuri yang telah berani mencuri hartanya. Jack, yang mendengar keributan itu, merasa ngeri. Ia tahu bahwa ia harus segera melarikan diri sebelum raksasa itu menemukannya. Dengan hati yang berdebar-debar, Jack berlari menuju pohon kacang ajaib. Ia bisa mendengar langkah kaki raksasa yang semakin dekat, dan ia bisa merasakan getaran tanah di bawah kakinya. Ia tahu bahwa ia harus berlari secepat mungkin jika ia ingin selamat. Namun, raksasa itu lebih cepat dari yang Jack pikirkan. Ia bisa mendengar suara raksasa itu semakin dekat, dan ia bisa melihat bayangan raksasa itu semakin besar. Jack tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Dengan suara yang penuh ketakutan, Jack berteriak kepada ibunya untuk membawa kapak dan menebang pohon tersebut. Ia berharap bahwa ibunya bisa mendengarnya, dan ia berharap bahwa ibunya bisa bertindak cepat. Ibu Jack, yang telah menunggu dengan cemas, mendengar teriakan Jack. Ia merasa takut, namun ia tahu bahwa ia harus bertindak. Dengan cepat, ia mengambil kapak dan mulai menebang pohon kacang ajaib. Setiap tebasan kapak terdengar seperti guntur di telinga Jack. Ia bisa merasakan pohon itu mulai goyah, dan ia bisa merasakan hatinya semakin berdebar-debar. Ia berharap bahwa ibunya bisa menebang pohon itu sebelum raksasa itu mencapainya. Namun, meski ibu Jack berusaha sekuat tenaga, raksasa itu terus mengejar. Ia bisa melihat raksasa itu semakin dekat, dan ia bisa merasakan nafas raksasa itu di belakangnya. Jack tahu bahwa ia harus berlari secepat mungkin, dan ia berharap bahwa ia bisa selamat. Pada akhirnya, ketika Jack hampir mencapai dasar pohon, ia terpeleset dan jatuh. Ia merasa seolah-olah waktu berjalan lambat saat ia jatuh, dan ia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih kakinya. Itu adalah tangan raksasa. Jack merasa ketakutan yang luar biasa. Ia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, dan ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mengira bahwa raksasa itu akan mencelakainya, bahwa ini adalah akhir dari petualangannya. Namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan Jack. Raksasa itu, dengan suara yang dalam dan lembut, mengucapkan terima kasih kepada Jack. Ia mengatakan bahwa berkat bunga kacang yang ditanam oleh Jack,
Ia akhirnya bisa sembuh dari sakit yang telah ia derita selama ratusan tahun. Jack merasa terkejut dan lega. Ia tidak pernah membayangkan bahwa raksasa itu sebenarnya tidak bermaksud mencelakainya. Ia merasa seolah-olah beban yang berat telah diangkat dari pundaknya. Raksasa itu kemudian mengikhlaskan semua harta yang telah dibawa Jack. Ia mengatakan bahwa Jack berhak atas harta itu karena telah membantunya sembuh. Jack merasa terharu dan berterima kasih kepada raksasa itu. Akhirnya, Jack dan ibunya bisa hidup bahagia dengan harta tersebut. Mereka bisa membeli makanan yang cukup, dan mereka tidak pernah merasa kelaparan lagi. Mereka merasa seolah-olah mereka telah mendapatkan kesempatan baru untuk hidup dengan lebih baik. Sejak saat itu, Jack berjanji akan selalu jujur dan tidak akan mengambil harta apapun secara sembarangan. Ia merasa bahwa ia telah belajar pelajaran yang berharga dari petualangannya. Ia merasa bahwa ia telah menjadi lebih bijaksana dan lebih dewasa. Dan begitulah kisah Jack dan pohon kacang ajaib. Kisah tentang petualangan, keberanian, dan kejujuran. Kisah tentang bagaimana seorang anak laki-laki miskin menjadi pahlawan dan membantu ibunya keluar dari kemiskinan. Kisah yang akan selalu diingat oleh semua orang yang mendengarnya. Dan begitulah kisah Jack dan pohon kacang ajaib.